Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini kita kedatangan sangat celing-celing banget nih. Aduh, jakun baru ya Allah. Alhamdulillah. Anandya Herias Pratama, Hai. FKUI 2024. Gokil. Bumper dulu. Keluar. Anan, keren. Selamat sekali lagi Makasih. masuk FKUI. Kamu satu dari 1.000, lebih dari 1.000, 3.000, 5.000 kasat lah. Yang alhamdulillah akhirnya masuk ke FKUI 2024. Alhamdulillah. Gimana? Ini dipakai dari kampus ke sini dipakai. Oh enggak. Ada peraturan kalau misalnya pakai ini di kampus. Jadi emang kalau misalnya pakai jakun harus di daerah lingkungan Erika aja, atau enggak di Salemba. Di luar Erika atau Salemba tuh dilepas aja. Ya kalau mau teknik nggak apa-apa sih, cuma disarankan ya udah dilepas aja gitu. Oke, jadi nggak kayak gini banget ya. Kan banyak yang lain juga pada kayak gitu, nggak apa-apa gitu. It's kind of proud lah. Bangga lah pastilah. Gimana rasanya? Pas pengumuman tiba-tiba jebret kamu diterima, kamu ngapain pertama? Jadi pas buka pengumuman tuh lagi main golf aslinya. Lagi main golf, lagi driving. Oke. Terus. Tapi kamu alarmin atau baunya tahu hari ini? Ada alarm alami sih, temen aku tuh kayak, ini udah jam 4 nih. Oh ya. Ada alarm alami. Ada alarm. Udah pas lagi bola. Anak temen sekolah. Temen sekolah. Okay. Terus kayak, udah jam 4 gitu. Jam 4? Oh iya ya, pengumuman gitu. Terus kayak megang HP gitu. Aduh, bismillah. Awal-awal tuh kan karena juga daftar simak reguler, itu ada 2 nomor peserta. Oh iya betul. Loh, kira nggak terima, soalnya bilangnya maaf belum waktu yang pengumuman gitu. Oh, ya kayak kira nggak terima. Oh ada lagi lagi. Saya udah bismillah. Loh, terima lolos gitu. Oh iya. Alhamdulillah ya, jadi kayak mau teriak-teriak sih, tapi menjaga wibawa soalnya tuh ya. Kayak di golf ya. Ini diliatin banyak orang gitu. Iya. Udah. Tapi sendiri posisinya bareng teman-teman aku rame-rame. Kaget, senang, agak-agak mana ya? Wow, FKUI serius nggak sih gitu. Banyak yang ngalamin itu kayak ini beneran gitu. Nggak percaya, saya kayak refresh 2-3 kali. Ini serius nggak sih lulus gitu? Oh iya. Saya soalnya oh iya. Ya udahlah, alhamdulillah lulus, dikasih kesempatan oleh Allah. Gitu. Oke. Oh yes. SMA-nya dari SMA Lab School Cirende. Oke. Memang apa tadi udah pengumuman langsung seneng banget, meledak gitu. Yang pertama dikasih tahu siapa? Kan situ kan rame-rame tuh. Oh iya, akhirnya tahu juga ya. Pertama yang kasih tahu ya mama papa. Lulus. Alhamdulillah gitu. Gimana, kamu dengar suara mama jerit-jerit atau apa enggak? Sih. Ya, alhamdulillah. Gitu. Sampai rumah tuh baru jerit-jerit. Oh gitu. Hebohnya pas sudah di rumah ya. Iya. Aku sih yang heboh sih. Nah, balik ke mundur. Nah, pas dari pertama kamu sadar kamu pengen masuk FKUI gitu, atau masuk nih FKUI ini bisa nih gitu. Itu mulai kapan, terus langsung berstrategi kah atau langsung belajarnya gimana? Selama ini tuh aku tuh nggak pede tuh masuk FKUI, soalnya kayak sadar diri kalau misalnya aku di sekolah tuh emang nggak begitu pinter lah, maksudnya nggak otaknya nggak seencer sama teman-teman aku yang lain lah gitu. Sorry, ada kan yang lolos dari Lab School Cirende yang Lavender lagi juga? Ada. Ya, itu menurut kamu sama teman kamu ini gimana? Kamu ngerasa lebih pintar atau? Enggak, pastinya. Oh, enggak. Kayak gitu. Mau ngerasa lebih pintar ya enggak sih, cuman kayak kalau misalnya kadang misalnya untuk manajemen waktu sih kadang bisa sih aku. Jadi kayak lebih teratur lah gitu. Tapi secara nilai biasanya biasa aja sih. Oh, tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah, nggak buruk tapi juga nggak bagus banget yang bener-bener kayak wah gitu. Oh, oke. Jadi tapi tetap dikejar tuh. Tetap dikejar. Katanya nggak pede, tapi atau gimana? Dikejar. Jadi strategiku tuh awal-awal tuh ngincer
fakultas kedokteran di universitas yang lain kan. Soalnya kayak UI udah UI, FK lagi udah kayak udahlah tuh dewanya dewa lah gitu. Siap. Rajanya raja, aduh nggak tahu dah. Udah jadi ya udah untuk jalurnya untuk SNBP ya nekat aja dulu deh, siapa tahu ya beruntung. Tapi memang ngejar 10 besar terus selama SNBP atau apa gitu? Enggak sih, ya udahlah kayak SNBP kalau nggak keterima nggak apa-apa, kalau keterima alhamdulillah gitu kan. Memang udah nggak ini ya. Nothing tulus ya. Nothing tulus aja ya yang penting ya. Kayak jalur SNBP kan juga untuk apa ya top studentsnya lah gitu kan. Ya kalau misalnya dapat jatah alhamdulillah, kalau enggak ya ada jalur yang lain gitu. Tapi nggak langsung FKUI itu waktu itu? Awal-awal sih mikir enggak. Di SNBP? SNBP FKUI, cuman nggak masuk MPC. Tapi kayak ya daripada diterima terus malah ragu-ragu ya oke. Berarti tetap ambil nih FKUI lah. Udah. Untuk jalur selanjutnya tuh kan tes, tapi juga nggak dapat lah gitu. Oke. Tapi skornya lumayan kan? Apanya? Skor. TOEFL IELTS. SNBT-nya? SNBT-nya jujur bukan standar FKUI sih. Maksudnya termasuk tinggi sih, tinggi, cuman nggak standar, masuk standar lah. Ternyata ya karena FKUI yang tinggi sekali guys. 70 itu udah paling rendahnya. Enggak, 70 nggak keterima. Iya, 70. Minimal banget sih ya 780 tuh baru aman ya, baru aman. Terus di atasnya harusnya 800 sih. Iya, banyak banget yang rata-rata nilainya itu 800. 800 ya. Oh iya. Berarti ya itu di bawah itulah. Walaupun tinggi cuma masih di bawah itu. Gitu. Nah, kalau belajar UTBK-nya dari kapan? Kalau belajar UTBK tuh dari awal kelas 12 sih. Kelas 12 semester 1 tuh udah mulai belajar, udah mulai kayak latihan soal, tryout itu untuk UTBK tuh mulai situ. Udah langsung tryout? Langsung. Oke. Udah, maksudnya ambil hati-hati sih. Takutnya gitu. Dan buktinya emang kan ya belum dikasih kesempatan kan di SNBP ya. Tapi tes TOEFL-nya atau apa gitu akhirnya kan talent scouting berarti masih sekolah ya waktu itu ya udah buka ya. Nah itu langsung akhirnya kejar gitu. Kejar bikin essay dan lain-lain, tapi ya belum. Pas pengumuman masih belum dikasih kesempatan sih. Habis itu tahu Bimbel Lavender-nya mulai kapan tuh? Mulai belajar. Sebelum pengumuman talent scouting itu udah ikut karantina. Iya kan. Nah itu udah mulai juga belajar untuk UTBK juga tuh, udah mulai ngincer banget tuh. Udah terus makin lama tuh makin kenal sama budaya Lavender lah. Ternyata tuh cara belajar kayak gini. Kan biasanya cuma bawa satu buku. Buku tuh buat bahas di kelas. Ternyata di Lavender ada 2 buku. Buku tuh satu buat di kelas, satu buat belajar sendiri gitu. Belajar studi mandiri. Jadi ya awal agak kaget sih, culture shock, tapi ya lama-lama juga kebiasa sama cara belajarnya, terus jadwalnya juga udah mulai kebiasa gitu. Oke, berarti pokoknya mulai belajar intensif banget pas udah di karantina aja berarti. Sebelum-sebelumnya berarti tadi tryout sendiri gitu, belajar aja. Oke. Tapi ngerasa naik banget nggak setelah karantina gitu? Jujur motivasinya tambah naik sih. Motivasinya naik, drive untuk belajar terus itu untuk mengejar FKU itu nambah terus. Ya nggak tahu tuh. Mungkin dari lingkungan sih. Temennya kasih. Nggak, misalnya kayak beda sama teman sekolah sih. Emang teman sekolah sama teman di Lavender kan emang beda kan. Iya, beda. Cuman memang di Lavender tuh ya pada lumayan ambis lah gitu. Iya. Pasti sih. Sama, rata-rata sama kayak aku. Walaupun tuh nggak terlalu pinter, tapi mau ada niat belajar lah gitu. Jadi dikelilingin sama teman-teman yang kayak mindsetnya kayak gitu tuh jadi enak. Jadi saling bisa mengajar, saling bisa berjuang bareng lah gitu. Itu makanya jadi lebih seneng aku di sini gitu. Jadi ketemu tuh kayak kan kamu berarti programnya yang MSC ya, kalau ya Medical Super Camp. Itu kan satu kelas semuanya kalau ditanya pengen masuk FKUI jangan-jangan kayak gitu. Target terusannya pasti FKUI, tapi ada yang realistis misalnya kayak tapi kalau misalnya UTBK tuh misalnya FK mana gitu, selain UI lah biar kayak maksudnya kayak
mau realistis aja mereka gitu. Tapi eager belajarnya beda kan? Eager belajar beda. Kalau teman-teman, kayak pasti karena mereka kayak punya pengen masuk kedokteran, itu ngaruh banget di kamu berarti. Ngaruh banget. Itu kayak jadi kayak wah enak ini gitu. Gue juga mau masuk FK nih, udahlah enak lebih jalanin bareng lah gitu. Lingkungan dari teman-teman, jadwalnya kan kamu belajar sampai malam. Kalau MSC tuh kalau nggak salah jam 8. Ya, jam 8 malam baru nggak ada guru. Habis itu baru nggak ada guru. Masih bisa lanjut lagi kalau misalnya mau nanya-nanya, tapi jam 8 tuh rata-rata kelasnya udah selesai kan. Iya. Kamu masih lanjut belajar lagi? Jujur kalau misalnya habis belajar tuh kan agak-agak pusing kepalanya kan habis belajar. Terutama belajarnya kan juga nggak sejam 2 jam, itu kan lumayan tuh. Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam lumayan kan. Ya. Mau itu ya paling GoFood bentar makan kayak Indomaret di bawah gitu kan, dimakan nyemil bentar. Ya terus kalau misalnya pada kumpul-kumpul belajar yuk di kelas gitu. Ada kita balik lagi ke kelas, kita belajar di situ. Oh, pada balik lagi ke kelas ya. Nah, biasanya di situ sampai jam 11 baru selesai jam 11 balik ke kamar istirahat gitu. Tapi itu ya gimana ya? Sekali-sekali gitu. Gak sering. Gak sering. Pas masih semangat banget atau? Ya kadang pas lagi semangatnya kayak, terutama pas udah deket-deket hari-hari UTBK tuh mulai kayak gitu semua. Oh iya. Kalau misalnya lagi jauh-jauh kan padanya kayak udahlah tidur dulu aja lah, santai-santai gitu. Jujur kayak santai aja lah. Nah, kamu kan ngerasain berarti kan kemarin nih habis UTBK, terus ya belum rezeki nggak diterima gitu. Habis itu kan ujian persiapan nih buat KKUI gitu atau SIMAK regulernya juga. Kamu gimana? Apa namanya kan ini mungkin akan dilihat sama teman-teman yang mau gap year juga gitu, ngerasain juga ke tolak sama UTBK gitu kan. Nah kamu gimana tuh? Bisa langsung udahlah bodo amat pokoknya belajar dulu aja atau gimana? Apa sempat kecewa dulu, nangis dulu atau apa gitu? Pasti juga sempat down sih. Pas ketolak SMBT tuh, gue kayak ada, aduh, jalurnya tinggal dikit lagi nih, kesempatan aku gimana ya gitu. Gue sempat mikir kayak apa mending gap year aja ya gitu atau semi gap lah gitu. Oh sempat ada kepikiran itu juga. Iya, sempat kayak aduh gap year aja ya. Gitu. Tapi ya udahlah, habis ketolak kan ya udah healing bentar dulu. Jalur selanjutnya kan juga masih agak lama SIMAK KKI kan. 2 bulan ya. 2 bulan tuh. Udahlah 2 minggu pertama ini istirahat dulu aja lah habis UTBK gitu. Terus habis 2 minggu itu tuh lanjut belajar lagi, langsung lanjut aja gaspol gitu. Maksudnya ya kurang lebih sama lah. Belajar dari pagi sampai malam, istirahat setelah lagi kan. Ya. Terus ya istirahat. Kalau di sini aku harus ganti strategi, daripada belajarnya sampai malam banget, malamnya tuh buat istirahat aja gitu. Biar mainnya lebih fresh gitu. Soalnya kalau KKI itu nggak cuma ujian tapi juga ada tes psikologi dan tes interview. Jadi otaknya harus sehat. Iya sih. Kalau ketahuan gimana pas interview iya udah akhirnya malah jadi kayak ini ya bakal digoreng langsung gitu. Habis itu belajar tes SIMAK UI KKI, SIMAK UI-nya juga ambil tes apa lagi sempat UGM ambil UGM sempat tes tapi belum dikasih kesempatan juga. Terus apa lagi ya, Unpad juga nggak dikasih kesempatan. Malah UI-nya ini. Ini juga ya dikasih kesempatannya di UI ya gitu. Tapi langsung FK ya guys. Kan kalian melawan kompetisi sama ribuan orang gitu. Kasat selalu ngerasa pasti ada nih hal yang kayaknya kalian lakuin buat yang diterima, tapi nggak dilakuin sama teman-teman yang belum beruntung tadi gitu. Menurut kamu itu apa? Kalau misalnya aku sih, itu kan aku selama ini tuh emang unggulnya dia pakai bahasa Inggris kan. Jadi aku bahasa Inggrisnya itu bisa dibilang di atas rata-rata. Ya kan. Nah, aku langsung sadar kalau misalnya masuknya lewat jalur internasional tuh kesempatan aku tuh lebih besar. Gitu. Soalnya emang aku unggul itu dipakai bahasa Inggris gitu. Nah, kalau misalnya jalur reguler kan emang awalnya ribuan dan mereka tuh bahasa Indonesia gitu. Sedangkan bahasa Inggris kan unggulnya di situ, jadi ya udahlah lebih enak lah gitu, lebih confident.
Jadi kalau emang bisa pakai bahasa Inggris, sarannya aku sih ya ambil jalur internasional. Saya itu bakal bantu banget, terutama kan interview. Kalau misalnya interview udah bagus, itu namanya langsung bagus, langsung bisa dicatat, Pak. Oh, ini tuh bagus nih interviewnya gitu. Oke. Jadi kamu intinya memaksimalkan potensi bahasa Inggris kamu, dan kamu sadar itu ada ini kayaknya kalau reguler mungkin nggak bersinar nih bahasa Inggris kamu kan. Gitu. Giliran masuk yang kelas internasional baru tuh kelihatan gitu. Ini kepake nih istilahnya nggak senjatanya. Iya. Maksudnya nggak sia-sia belajar bahasa Inggris, ngerti bahasa Inggris selama ini gitu. Oke. Jadi pahami potensinya ya guys. Kalau punya potensi apa, coba dicari gitu, digali. Kalau bisa di situ langsung pakai. Temen aku ada tuh yang jago matematika, fokusnya di situ. Akhirnya nilai matematikanya kuantitatif dan matematikanya biasa tuh nilainya tuh tinggi banget gitu. Dan akhirnya juga masuk bareng aku di FKUI juga. Iya, tapi dia reguler. Oke. Potensinya sih. Potensi ya, tahu potensinya tadi ya. Oke. Nah, jadi kalau udah tahu potensinya, berarti yang ngerasa udah maksimal maksudnya udah potensi, udah nilainya tinggi, dimaksimalin sekalian gitu. Kalau yang ya belum ya tetap dipelajarin, tapi tadi yang punya potensi maksimal ditambahin aja. Oke. Nah, itu berarti itu tips tapi gede sih, karena poinnya ya dikerjain sama Anan, tapi teman-teman yang lain mungkin nggak mahamin itu gitu, nggak menyadari itu. Selain tadi, kalau setelah yang simak KKI malah habis belajar lebih banyak istirahatnya daripada di gaspol kayak waktu belajar UTBK gitu. Lebih life balance-nya lebih oke lah ya pas di belajar simak UI KKI. Nah, oke, thank you Anan. Tapi terakhir satu lagi, Kasa selalu nanya ini juga ke teman-teman alumni yang datang ke sini. Kalau misalkan nih kamu di rumah gitu, ya ampun Anan, selamat FKUI gitu, kamu belajar di mana? Di Lavender Tante, di Lavender Om gitu. Iya, Lavender ya? Iya, anak Om, anak Tante, atau aku gitu, sepupu kamu atau teman kamu, gue mau masuk Lavender, tapi kok kayaknya ragu ya? Kamu ngomong apa ke mereka? Bang, buktinya ada di sini bang. Pokoknya kalau secara realistis kayak Lavender mah udahlah, programnya tuh udah paling mantap. Jujur kalau misalnya nggak di sini juga mungkin belum tentu aku bisa masuk FKUI juga gitu kan gitu. Kayak lumayan ngebantu banget sih. Jujur bantu. Terus kan ada bantuan interview dan lain-lain kan. Oh iya, kita punya kelas interviewnya, kayak persiapan interview ya. Itu jujur membantu banget sih. Kalau pas aku kemarin interview gitu. Jadi alhamdulillah sih dikasih kesempatan di sana, dibantu dibimbing di Lavender sih ya, seneng banget sih. Banyak banget yang udah kamu lakuin, jadi yaudah ini buktinya nih, ini buktinya nih gitu. Makara ijo coy gitu, senggol dong kayak gitu ya. Alhamdulillah. Keren Anan, thank you banget sekali lagi. Sukses terus, mudah-mudahan sampai asket, sampai dokter nanti. Boleh sering-sering mampir kalau mungkin gantian ngasih motivasi ke teman-teman adik-adiknya yang di sini atau yang lain. Boleh. Oke, Anan sekali lagi thank you. Buat teman-teman thank you yang udah nonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Komen, share juga buat teman-teman yang lain. Jangan lupa boleh komen di bawah mau ngobrolin apa, mau ngobrol sama siapa nanti habis ini Kasat atau Lavender Channel lainnya. Sampai jumpa di konten lainnya. Dadah. Bye. Thank you.